Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dapur DH. Kembali kita bertemu kali ini. Bagaimana kondisi dan keadaan semua sahabat Dapur DH? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah hendaknya. Baik sahabat Dapur DH, masih stay at home, apalagi suasana lagi PSBB, jadi kita manfaatkan apa yang ada stok di dalam kulkas. Kali ini Dapur DH akan memasak gulai kurma. Gulai kurma ini sama dengan opor ya sahabat, beda-beda tipis dengan opor. Jadi untuk video kali ini Dapur DH akan memasak gulai kurma babat dan ayam. Dalam satu gulai kurma itu ada 2 macam lauknya, yaitu babat dan ayam. Baik sahabat Dapur DH, apa saja yang akan kita gunakan bahan dan bumbu lainnya untuk pembuatan gulai kurma babat ini? Yuk kita DH, ini bumbunya sudah kita giling halus. Lengkuasnya saya geprek, serehnya saya geprek. Dan ini irisan cabai merah dan cabai hijau kita masukkan sebagai penambah manisnya nanti gulai kurma kita. Baiklah sahabat Dapur DH, kita akan memasak gulai kurmanya ya. DH, ini bumbunya sudah kita giling halus. Lengkuasnya saya geprek, serehnya saya geprek. Dan ini irisan cabai merah dan cabai hijau kita masukkan sebagai penambah manisnya nanti gulai kurma kita. Baiklah sahabat Dapur DH, kita akan memasak gulai kurmanya ya. Dapur DH, ini wajan sudah panas. Kita masukkan minyak untuk penumis. Pertama kita masukkan bumbu yang sudah digiling halus ya. Kita masukkan daun-daunnya. Ini sudah mulai wangi ya sahabat. Kita masukkan cabai yang diiris. Terus kita masukkan ayam, kita tumiskan ayam ke dalam sini, kita masukkan ya. Kita tumiskan babatnya juga. Ayamnya sengaja kita tumiskan ya sahabat. Ini setelah ini kita masukkan santan. Santannya masih ada yang beku.
masih beku sebagian ya sahabat. Ini banyak santannya, setengah kilo. Jadi kami hanya memakai santan kentalnya saja. Ini nanti makannya pakai sambal mentah ya. Kita giling cabai merah, terus pakai bawang merah, pakai jeruk kasturi, tapi mentah. Ini teman, sambal mentah itu bukan sambal matah ya, tapi sambal mentah. Kalau sambal matah itu yang dari Bali ya sahabat. Ini sambal mentah, sambal lado matah kalau orang Padang bilang. Kita biarkan hancur. Baik sahabat dapur DH, kita tunggu sampai santannya hancur, dan nanti akan kita masukkan kentang. Ya sahabat, kita akan kembali. Sahabat dapur DH, santannya sudah mencair semuanya. Akan kita masukkan kentang. 2 buah kentang yang sudah kita potong-potong ya sahabat. Baiklah sahabat dapur DH, kita tunggu sampai kentangnya matang ya. Sahabat dapur DH, terakhir kita masukkan asam jawa. Ini 3 biji ya. Asam jawa kita masukkan. Ini aromanya sudah menusuk hidung ya sahabat. Nah, ini gulai kurmanya sudah hampir matang karena kita coba. Nah, kentangnya sudah empuk, sudah matang. Ayamnya pun sudah empuk. Nah, ini gulai kurma kita sudah selesai dan akan kita sajikan ya sahabat. Beginilah gulai kurma, babat dan ayam ala dapur DH. Membuatnya simpel dan praktis ya sahabat. Oke, baiklah sahabat dapur DH, akan kita plating gulai kurma babat kita ini. DH selesai sudah masakan kali ini yang dari dapur DH, yaitu gulai kurma babat dan ayam. Ini hasilnya sahabat. Penampilannya menarik bukan? Bukan hanya penampilan yang menarik, tapi juga rasanya enak. Silakan praktekkan resep cara membuat kurma babat dan ayam ala dapur DH. Oke sahabat dapur DH, ini dia. Jangan lupa like, subscribe, serta share dan komen dari sahabat dapur DH. Kami tunggu selalu untuk perbaikan-perbaikan channel dapur DH.
Terima kasih atas perhatiannya sahabat Dapur DH. Kita akan ketemu lagi esok hari dengan menu dan resep yang berbeda dari channel Dapur DH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.